Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan, ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun nah ini tambahan dari saya khususnya untuk Nikita Mirzani, ya. Bang Fahmi dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya Nikita Mirzani itu, ya, dari awal saya sudah bilang dapat melakukan upaya hukum, karena di Republik ini Nikita juga punya hak hukum yang sama dengan DRG si pelapor, ya. Artinya di sini kami melihat ada dugaan kuat bahwa pelapor atau DRG itu juga dapat dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 31 2019/2016 yang dimana di situ dinyatakan bahwa merekam diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, yang dimana dia bukan lembaga negara seperti kayak KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, itu pengecualian, ya. Dia merekam secara diam-diam tanpa izin dan tanpa hak merekam pembicaraan bersama Nikita. Itu dapat dikenakan hukuman, ya, hukuman penjara 10 tahun dan denda 800 juta. Artinya di sini Nikita sangat mempunyai peluang untuk melaporkan balik DRG. Karena ingat, hukum itu menjamin semua warga negaranya mempunyai hak hukum yang sama. Jadi nggak Nikita sudah dilaporin, sudah jadi tersangka, terus hak hukumnya hilang, tidak. Ya, dia juga punya kesempatan untuk melaporkan DRG. Nah, ini yang makanya saya harapkan dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani, Bang Fahmi ataupun timnya segera laporkan DRG dengan pasal Undang-Undang ITE 31/19/2016 yang ancaman hukumannya nggak main-main, 10 tahun penjara dan dendanya 800 juta rupiah. Nah, Bang, apabila memang kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bukti rekaman Reza Gladys di kasus Nikita Mirzani tidak sah. Ini kata praktisi hukum. Tersangka akan bebas. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu lebih jauh untuk dilakukan pembelaan di persidangan. Saya pikir begitu. Tapi secara hukum tidak dibolehkan Bang orang merekam diam-diam terus kemudian disebarluaskan untuk menjadi barang bukti juga. Iya, sepengetahuan saya itu tidak diperkenankan. Karena itu jika kita menghubungi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, mereka selalu menyampaikan bahwa
pembicaraan tersebut direkam, sehingga para pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu tahu bahwa pembicaraan ini direkam. Namun apabila kita merekam secara diam-diam dan dihadirkan itu sebagai alat bukti untuk di persidangan, maka tentunya itu masuk dalam kategori unlawful legal evidence, sebagaimana itu ada di dalam buku Prof. Edi yang judulnya Teori Pembuktian. Dan itu sekarang sudah umum diketahui oleh orang, bahkan banyak sekali kok informasi-informasi yang bisa kita dapat dengan teori-teori pembuktian yang sifatnya unlawful. Maka bisa saja tersangka atau terdakwa akan lepas dari masalah ini semua. Nanti berkas ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan pun berhak untuk menolak jika memang bukti-bukti tadi belum terpenuhi, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mentang-mentang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dia bersalah, belum tentu loh, ya. Karena apa? Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap, ya, misalkan dalam undang-undang kehakiman jelas tuh, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu bersalah jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait masalah vonisnya Nikita Mirzani. Jadi saat ini kita balik lagi bahwa menganut asas presumption of innocence. Biarkanlah berproses. Masalah nanti kok diperpanjang sih proses penahanannya, berarti belum terpenuhi unsurnya. Kalau juga nanti masa proses penahanan ini sudah selesai dan tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa aja Nikita Mirzani itu bisa bebas, gitu loh, jika memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya. Apalagi misalkan saat ini lagi beredar buktinya itu diambil secara tidak legal evidence, ya kan, itu kan bisa menjadi masalah juga, gitu loh. Bukti ini kan jelas dalam teori hukum pidana ada yang disebut dengan asas hukum in criminalibus probationis beden esse luce clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau buktinya sendiri masih abu-abu, ya ada kemungkinan besar Nikita Mirzani bisa bebas dari jeratan ini. Oke Bang, berarti kurangnya alat bukti atau mungkin jaksa menginginkan saksi baru atau tersangka baru, Bang? Udah pasti, ya. Udah pasti ada bukti yang belum membuat keyakinan daripada jaksa itu bahwa cukup, ya. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani saat ini masih menurut hakim, menurut jaksa masih belum cukup, sehingga diperpanjanglah proses penahanannya, gitu loh. Maka di dalam pasal 184 KUHP kan jelas tuh bahwa alat bukti itu ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, keterangan terdakwa, yang keempat adalah surat, yang kelima adalah petunjuk. Nah ini harus saling berkaitan, bukti yang satu dengan bukti yang lain. Nah ini yang akan menjadi petunjuk bagi jaksa ataupun kepolisian untuk menetapkan seseorang ini tersangka, ya kan. Bahkan nanti proses selanjutnya adalah menjadi terdakwa, gitu loh. Nah jadi ini adalah satu proses yang wajar ketika terdakwa atau tersangka ini masih dalam proses sebelum munculnya vonis, ya, di persidangan atau di peradilan, gitu loh. Jadi ada kemungkinan bukti yang dimiliki saat ini oleh pelapor atau oleh kepolisian itu masih belum cukup untuk menjerat seorang Nikita Mirzani bersalah atau tidak, gitu. Jadi kalau saya menilai ada kemungkinan kalau juga terus diperpanjang dan unsur pidana yang tidak terpenuhi, maka dia bisa bebas. Masa penahanan NM diperpanjang sampai 40 hari ke depan. Berarti hari ini 24 Maret sampai ke depan sekitar 2 Mei apa ya? Benerin jenggot dulu kok nggak bisa benerin jenggot. Part sedih buat yang sedih, part happy buat yang happy, part wow buat sirkus.
Untung nikmir wanita sehingga tidak timbul jenggot. Beda sama Syahrul yang sudah timbul jenggotnya. Ya. Kita lihat abis Lebaran siapa yang akan Pak sedih. Sekarang masanya NM Pak sedih. Nanti habis Lebaran Pak sedih nggak ya? Bukti rekaman percakapan yang diam-diam direkam Reza Gladys selalu dijadikan alat bukti dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani dan Mail Syahputra bisa dianggap tidak sah. Praktisi hukum Robertus Lopiga menyebut bukti rekaman yang diam-diam direkam oleh Reza Gladys itu termasuk dalam bentuk alat bukti tidak sah, di mana perolehan alat bukti tersebut melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku. Ia memberikan contoh transaksi di dunia perbankan atau asuransi. Maka misal kita menghubungi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, mereka selalu menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut direkam, sehingga para pihak yang terlibat pembicaraan itu tahu bahwa pembicaraan itu direkam, ungkapnya. Pihaknya menegaskan apabila bukti rekaman Reza Gladys dalam laporannya terhadap Nikita dihadirkan di persidangan, maka itu bisa dianggap tidak sah. Dia melanjutkan apabila benar rekaman itu menjadi satu-satunya bukti yang kemudian dihadirkan di persidangan, maka Nikita Mirzani dan Mail Syahputra bisa bebas. Sebagai informasi, masa penahanan Nikita Mirzani resmi diperpanjang oleh penyidik di Cyber Polda Metro Jaya. Masa penahanan janda 3 anak ini telah diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan asistennya Mail terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys diduga senilai 4M. Dalam kasus ini, Nikita pertama kali ditahan pada 4 Maret setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pengakuan itu dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari. Dikutip dalam YouTube Intens Investigasi. Ade Ari menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari prosedur dalam proses penyidikan. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi untuk melengkapi berkas perkara. Tak hanya Nikita, asistennya IM atau Ismail ikut diperpanjang hingga 2 Mei 2025.